Halo teman-teman semua, ketemu lagi ya dengan channelnya Tukang Sawit ya. Channel yang membahas tentang dunia persawitan yang ada di daerah saya tentunya. Oke. Buat teman semua yang belum subscribe ya, mohon untuk subscribe channel saya ya, agar saya lebih semangat lagi dalam membuat video-video tentang dunia persawitan. Oke. Nah, seperti biasa pada video kali ini saya sedang berada di kebun sawit saya teman-teman ya. Kebun yang satu lagi. Di sini saya sedang melihat-lihat, kemudian saya akan memperlihatkan ya, akan mereview tempat istirahat saya kalau saya lagi di kebun ya, lagi manen sawit atau lagi bersih-bersih sawit ya. Jadi saya akan mereview gubuk tempat istirahat saya itu seperti ini ya. Jadi penting sekali buat kita sebagai petani ya untuk mempunyai kebun, untuk mempunyai pondok ya, pondokan seperti ini di kebun untuk istirahat kita ya, mungkin pada saat hujan ataupun pada saat istirahat manen sawit ataupun lagi merawat sawit ya. Jadi kita perlu istirahat untuk mungkin makan siang atau ingin menikmati bontotnya ya, ataupun tidur siang dan sebagainya. Jadi kebun sawit pondokan ini cuman kecil teman ya, pondoknya cuman kecil seperti ini teman-teman ya. Jadi ini ukurannya cuman berapa nih, 2 meter ini ya. Jadi kesininya 2 meter, kemudian tingginya ya, tingginya ini ada kurang lebih 3,5 meter lah, 3,5 meter dari ujung sana ya. Kemudian dikasih undak-undak seperti ini namanya, sebagai pengaman ya, pengaman dari hewan-hewan seperti ular, kelabang, sebagainya teman ya. Jadi dikasih undak-undak seperti ini supaya aman. Kemudian di sini ada bisa buat tidur, buat duduk-duduk bersantai ataupun istirahat ya di sini. Oke. Kemudian dindingnya ya ini dari kayu semua teman-teman ya, bahannya dari kayu semua. Kemudian bawahnya ini enggak dicor ya, cuman sepertinya aja. Ini kalau kena air ya nanti lama-lama bisa lapuk ya. Kemudian atapnya atap seng ya, ini atap seng. Kemudian untuk biaya pembuatannya teman-teman ya, jadi ini saya sistemnya kemarin borongan ya. Jadi saya borongkan pembuatan seperti ini biaya Rp400.000 teman-teman ya. Oke. Jadi saya borongkan untuk pembuatan gubuk kecil-kecilan seperti ini itu sekitar Rp400.000 langsung jadi teman-teman. Oke. Jadi ini bisa tempat kita untuk beristirahat di saat kita lagi manen sawit dan sebagainya. Oke. Kalau ini ke belakangnya juga sekitar 2 meteran ya, 2 meter lebih sedikit ini teman-teman ya. Seperti ini bisa dilihat ya. Kemudian di kebun sawit ini juga ada tanaman-tanaman lain teman-teman ya, seperti ada pisang ya. Ini pisang ini bekas yang lama dari dulu waktu masih buah pasir itu ditanaman pisang ya, dan ini masih ada sisa-sisanya. Oke. Kemudian ada juga pohon durian. Pohon durian juga ada teman-teman ya. Sebenarnya banyak tanaman di kebun sawit itu tidak bagus ya teman-teman ya. Karena apa? Karena nanti akan apa? Nang apa kemburuan? Ya kan di dulu arah mau. Ini ibu saya lagi ngambil, Bang Ancam lagi ngambil pisang, malah kejatuhan pisang. Arah pisangnya neng di aturannya dulu dhisik mau. Ini jadi Bang Ancam lagi nebang pisang, dan pisangnya ngenain badannya ini, bisa dilihat ini pisang sudah matang ya teman ya. Jadi banyak sekali tanaman di kebun sawit saya ini ya. Jadi lumayan ya, dapat segini teman-teman pisangnya, bisa buat makan makanan di rumah ya. Namanya kita hidup di desa, hidup sebagai petani ya, seperti ini semua ditanamin, yang penting ada hasilnya bermanfaat ya untuk keluarga ya. Apa sih anak-anak?
tua sang itu yang 40 hari. Oh, no kuwi salah. Lah mbok pecai. Nanti pecai. Ya bidangnya saya. Coba kita lihat di situ teman ya, kira-kira masih ada lagi nggak pisang. Jadi sebagai petani sawit, sebagai bertani lah pokoknya yang hidup di desa ya, semua ditanamin, dikerjain, yang penting bisa mendapatkan hasil ya. Itu udah ada yang matang juga, udah jadi brondolan. Ini ada sapi yang udah jadi brondolan teman tuh. Buat masaknya kemarin belum masak, sekarang udah masak. Rumputnya ini sudah mulai banyak yang tinggi teman ya, artinya sudah mulai subur kembali rumputnya ini. Jadi perlu ditebas lagi supaya tidak mengganggu tanaman sawitnya ya. Tapi ini belum sempat, masih banyak kesibukan. Ini yang kebun di sana juga belum dicek ya seperti apa. Juga udah ada yang matang teman-teman. Nah ini jalan teman-teman ya, jalan kebun. Jadi kalau ada orang ke kebun lewatnya ya di kebun sawit saya ini, jalan umum. Ini udah matang teman-teman, bisa dilihat. Buahnya lumayan gede-gede, bisa dilihat ya. Ini kemarin pelepahnya saat terbang, saat dipotong sama tukang timbangnya karena menghalangi jalan ya. Kemudian juga waktu mau nimbang susah, jadi ditebang. Ini lumayan gede, nanti kalau udah sematang teman-teman ya. Tuh. Bisa dilihat ya. Ini masih pokok rendah teman-teman ya, tingginya paling belum setengah meter lah, masih ada setengah meter, belum sampai 1 meter tingginya. Oke. Kalau jarak ke pondokannya sampai ke jalan itu kira-kira 10 meter teman-teman, kurang lebih 10 meter. Dan ini pisangnya tadi yang diambil. Jadi seperti itu teman-teman ya untuk share pada video kali ini. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semua, sesama petani sawit ya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Oke, salam tandan berduri.